Nah, rankingnya 33 bagi 3 jadi 11. Jadi siswa itu tadi rankingnya 11 semuanya ketiga-tiganya ya. Nah, selanjutnya ya. Ya kalau sudah ada ranking, kalian nanti diselisihkan. D itu adalah selisih ranking pada tes 1 dan ranking pada tes 2 ya. Itu D itu ya. Nah, ini rumus KR ya, KR 20 dan KR 21. Pada rumus KR 20 ini kalian menggunakan rumus dengan variansi ya. DB kuadrat dikurangi sigma TS kuadrat per DB kuadrat dikali B per B minus 1 ya. B-nya itu adalah jumlah soal. T itu adalah rasio siswa yang menjawab benar. Ya, jadi misalkan tadi ada 10 siswa. Yang menjawab benar misalkan ada 4, maka rasionya itu 4/10 ya. Sedangkan S-nya itu rasio yang menjawab salah yaitu 6/10 ya. Nah, kalau siswanya 30 ya tinggal dihitung saja yang benar berapa ya. Kemudian per 30 nantinya. Berikutnya, next ya. Ini untuk rumus KR 21, ini bedanya dengan rumus KR 20. Untuk KR 21 ini kalian menggunakan rata-rata juga selain dari variansi ya. Kalian ingat lagi ya, variansi tidak perlu Ibu berikan lagi di sini karena kan kita sudah membahas variansi ini di pertemuan awal yang sebelumnya ya. Yang rumusnya sigma X min X bar dipadatkan dibagi N gitu ya. Itu rumusnya itu. Terus kita, nah ini rumus untuk Rombeck alfa. Sebetulnya perbedaannya tadi kalau KR 20 dan 21 itu digunakan untuk soal jenis tes objektif ya, seperti pilihan ganda, benar salah, kemudian menjodohkan ya, itu untuk yang tes objektif menggunakan KR 20 dan KR 21. Untuk tes yang bentuknya uraian ya, tes isai, kita gunakan rumus Rombeck alfa ini untuk menentukan koefisien reliabilitasnya ya. Rumusnya B per B minus 1 dikurangi DBJ kuadrat dikurangi sigma DBI kuadrat per DBJ kuadrat. Ini hanya istilahnya yang berbeda-beda ya. Tadi ada DBI, DBK, ini pakai DBJ, DBI. Pengertiannya sama ya, itu variansi ya. Nah, untuk rumus alfa ini ingat ya, kalian selain bisa menggunakan untuk mencari reliabilitas bentuk tes uraian atau essay, kalian juga bisa gunakan itu untuk mencari reliabilitas dari angket ya. Karena angket itu kan nilainya itu dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti tinggal kalian masukkan saja nilai-nilainya ke dalam rumus ini. Ya, itu. Oke, next. Ya, ini ada soal, nanti kalian kerjakan sebagai tugas ya. Ini Ibu baru berikan 3 soal. Nah, yang belum masuk itu adalah yang untuk rumus KR 2021 dan Rombeck alfa. Dan yang perlu kalian ingat, bahwa kalian pada saat memberikan uji coba tes, itu kalian berikan kepada siswa yang bukan subjek penelitian. Ingat itu ya, yang bukan subjek penelitian. Kenapa? Karena kalau siswa yang akan kita teliti atau sampel yang kita ambil itu kan materinya belum dikasih. Jadi kalaupun kita berikan tes tersebut percuma karena materinya tidak akan mereka pahami. Jadi berikan kepada siswa yang sudah mendapat materi tersebut. Misalnya kalian akan memberikan tes penelitian pada subjek kelas 2, kalian berikan tes uji coba soalnya ke kelas 3 ya. Atau kalau mau subjeknya kelas 1, uji cobanya kelas 2. Nah, kalau misalnya bisa nggak Bu kalau misalkan dalam kelas yang sama? Boleh yang satu kelas ya. Maksudnya dalam level sama-sama kelas 2. Tetapi dengan cara kalian mengatur materinya. Jadi yang akan diberikan uji coba soal itu materinya diberikan terlebih dahulu. Kemudian yang akan dijadikan subjek penelitian jangan diberikan dulu. Ya, itu tinggal mengatur dengan guru kelasnya. Ya, itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu beri waktu. Ini Alwan sudah masuk belum ya? Ada Bu, ada. Ada, ya udah. Alwan nanti ini kalau ada yang bertanya, nanti tolong dicatat ya. Nanti dilaporkan sekalian dengan absennya ke Ibu ya. Baik Bu. Ya, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan sebelum kita membahas tugas untuk minggu lalu tentang validitas instrumen.
Ada? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Atau masih bingung semua? Kayaknya masih bingung semua. Ya nanti dibaca lagi ya. Emang itu apa rumusnya cukup banyak dan kalian juga harus paham satu persatu. Beda dengan yang validitas kemarin itu kan cuma satu rumusnya. Kalau ini rumusnya banyak dan kalian harus pahami satu persatu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan sesi pembahasan tugas. Silahkan ditutup ininya PPT-nya ya. Kelompok yang belum tampil kelompok berapa? Kelompok 5 sudah belum?